DPRD dan Pertamina bahas solusi antrian BBM subsidi. Perempuan Kaltara didorong lebih mandiri. Selamat sore pemirsa, TVRI Kalimantan Utara kembali hadir menjumpai Anda. Selain dua informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan serangkaian informasi menarik lainnya. Bersama saya Sofera Lukas yang akan menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Dan inilah Kalimantan Utara hari ini selengkapnya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Kalimantan Utara bersama Pertamina menggelar rapat dengar pendapat terkait keluhan sopir dan masyarakat mengenai sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Rapat dengar pendapat yang digelar oleh DPRD Provinsi Kalimantan Utara menyoroti antrian panjang kendaraan yang kerap terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU, khususnya di Kabupaten Bulungan. Dari hasil pertemuan tersebut diketahui bahwa kuota BBM di Kaltara sebenarnya mencukupi dengan rata-rata ketersediaan di atas 5 hari di setiap penyalur. Namun diperlukan pengawasan yang lebih ketat agar distribusi benar-benar tepat sasaran. Wakil Ketua DPRD Kaltara, Haji Mudain menegaskan bahwa permasalahan utama terletak pada penggunaannya di lapangan, yang harus diatur secara tegas agar tidak dinikmati oleh kalangan yang tidak berhak. Rapat ini sebenarnya kita lakukan mengantisipasi terjadinya antrian yang berlebihan di SPBU. Selisih harga yang sangat tinggi ini memungkinkan akan terjadi penyimpangan yang terjadi di lapangan. Nah, sehingga sebelum hal ini terjadi, maka DPRD mencoba untuk mencari solusinya dari sisi kebijakannya, mengundang pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, mengundang pemerintah kabupaten kota untuk mencari solusi agar tidak terjadi antrian yang begitu panjang di seluruh titik-titik SPBU yang ada di Kabupaten Bulungan. Sales Branch Manager Fuel Kalimantan Utara, Muhammad Naufal Atiyah menyampaikan, untuk mengatasi keluhan antrean dan dugaan penyimpangan, pihaknya akan memperkuat pengawasan di lapangan dan akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan inspeksi mendadak atau sidak kepada para pengecer yang diduga menjadi salah satu penyebab kebocoran distribusi BBM bersubsidi. Tadi kami sudah berkoordinasi dengan beberapa pihak, dengan dinas-dinas terkait juga untuk melakukan sidak juga terhadap nantinya pengecer-pengecer yang saat ini masih membludak di Kabupaten Bulungan, dan semua masukan tadi sudah tertuang dalam berita acara ya. Nanti kami akan tindak lanjuti segera. Betul, jadi kami akan melakukan pengawasan lebih ketat ya terhadap distribusi BBM terutama subsidi nantinya. Kemudian terkait dengan QR Code dan sebagainya akan kami awasi dan buat sistem baru lah pada dasarnya nanti agar penyaluran nantinya dari lembaga penyalur kepada konsumen itu jauh lebih ketat. Lebih lanjut, pemerintah daerah bersama Pertamina dan pihak kepolisian diharapkan segera mengambil langkah tegas untuk menertibkan distribusi BBM di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU, khususnya di wilayah Kabupaten Bulungan dan sekitarnya. Tim Liputan TVRI Kalimantan Utara dari Bulungan melaporkan. Peringatan Hari Kartini menjadi momentum untuk memperkuat peran perempuan dalam pembangunan daerah. Di Kalimantan Utara, perempuan didorong untuk semakin mandiri, cerdas, dan mampu menunjukkan kapasitasnya di berbagai bidang. Semangat perjuangan Raden Ajeng Kartini dengan semboyan habis gelap terbitlah terang kembali digaungkan dalam peringatan Hari Kartini tahun ini. Filosofi tersebut dimaknai bahwa setiap kesulitan akan berujung pada kemudahan, namun harus diperjuangkan dengan kerja keras. Staf Ahli Sekretariat Daerah atau Setda Provinsi Kalimantan Utara, Wahyudi Duzban menyampaikan bahwa perempuan masa kini harus mampu menjawab tantangan zaman dengan menjadi pribadi yang cerdas, mandiri, dan terus berkarya. Peran perempuan juga dinilai sangat strategis dalam menggerakkan perekonomian daerah, khususnya melalui sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Program peningkatan UMKM yang dicanangkan oleh pemerintah daerah diharapkan mampu mendorong perempuan untuk naik kelas dan lebih berdaya secara ekonomi. Sebagai perempuan yang menduduki jabatan strategis di lingkungan aparatur sipil negara atau ASN, Wahyuni menegaskan bahwa kesetaraan bukan hanya soal tuntutan tetapi harus dibuktikan langsung dengan kemampuan dan kompetensi.
Kita seperti yang kita ketahui bahwa Kartini dengan jargonnya habis gelap terbitlah terang, bahwa setelah mungkin kesulitan kita akan mendapatkan sebuah kemudahan, tetapi kemudahan itu tidak datang secara cuma-cuma, harus kita perjuangkan. Untuk itu perempuan masa kini, Kartini masa kini itu harus cerdas, mandiri dan berkarya. Perempuan selalu meminta atau mengharapkan adanya kesetaraan gitu kan. Tetapi dari perempuannya juga harus berjuang ketika memang ada peluang-peluang untuk mengisi jabatan tertentu dari eselon 2, eselon 3 itu juga harus diperjuangkan. Menurutnya, melalui momentum Hari Kartini tahun ini, diharapkan seluruh perempuan di Kalimantan Utara dapat semakin percaya diri dalam mengambil peran penting baik di sektor pemerintahan maupun penggerak ekonomi. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. Layanan pembuatan paspor kini semakin dekat dengan masyarakat. Kantor Imigrasi Tarakan membuka pelayanan paspor di Kabupaten Bulungan dengan kuota terbatas. Hanya 200 pemohon selama 3 hari pelaksanaan. Kantor Imigrasi Tarakan menghadirkan layanan jemput bola bagi masyarakat Kabupaten Bulungan. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari, mulai dari 20 hingga 22 April 2026, bertempat di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bulungan. Pihak imigrasi menetapkan kuota sebanyak 200 pemohon. Pelayanan yang diberikan meliputi pembuatan paspor baru serta penggantian paspor, baik karena masa berlaku habis, halaman penuh, maupun peralihan ke paspor elektronik e-pasport. Kepala Urusan Keuangan Rahmat mengatakan pihaknya terus berupaya mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan keimigrasian tanpa harus datang langsung ke kantor imigrasi di Tarakan. Pelayanan ini juga dirangkaikan dengan pelayanan tambahan seperti pemeriksaan kesehatan gratis. Kami terima berkas permohonan itu sudah sekitar 60-an tadi, dan memang sesuai tadi yang diinfokan bahwa kuota hari ini 80. Dan biasanya sih untuk kuota tersebut di Kabupaten Bulungan ini selalunya tercapai. Dan kebetulan juga di momen ini kita ada tambahan kegiatan, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis. Dengan kuota terbatas, masyarakat diimbau segera memanfaatkan kesempatan ini dan datang sesuai jadwal pelayanan yang telah ditentukan. Tim Liputan TVRI Kalimantan Utara dari Bulungan melaporkan. Pemirsa, informasi selanjutnya akan kami hadirkan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Kalimantan Utara hari ini.